Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Pertumbuhan karakter di dalam Kristus itu dimulai dari kita, kemudian dari keluarga inti, kemudian dari keluarga rohani, kemudian baru keluar. Maka saya sangat concern dengan family. Saya sangat concern dengan family. Beberapa minggu yang lalu, tiga minggu berturut-turut, saya berbicara tentang warisan. Hari ini saya beri tema, bagaimana membentuk keluarga yang bahagia. Tahukah saudaraku, kebahagiaan keluarga itu harus diperjuangkan. Amin. Kebahagiaan keluarga itu harus diperjuangkan. Dan hari-hari ini kita ketemu dengan keluarga yang tidak bahagia. Hari ini jujur, kita ketemu dengan keluarga yang tidak bahagia. Memang tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang bahagia bisa diciptakan. Keluarga yang bahagia bisa kita bangun. Keluarga yang bahagia yang belum sempurna tetap bisa kita bangun. Tetapi sayangnya hari ini banyak orang yang tidak mau membangun keluarganya bahagia. 1 Timotius 5 ayat 8 berkata begini. Tetapi jika ada seseorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Tahukah saudaraku, saya memulai pernikahan saya dengan gak punya apa-apa. Saya from zero. Saya gak punya harta, saya gak punya benda apapun. Tapi saya punya hati yang tulus, hati yang setia, mengasihi Tuhan saya. Saya tulus mengasihi pasangan saya, dan Tuhan memberkati keluarga kami. Maka Tuhan yang sama yang memberkati keluarga kami, Tuhan yang sama juga memberkati keluarga Bapak Ibu di tempat ini. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan yang terbaik dulu. Ada satu lagunya begini. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tahu lagu itu? Itu lagu rohani apa bukan? Bukan. Ya coba nyanyi. Refnya. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Terus apa? Tapi cintaku padamu luar biasa. Iya benar ya? Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, hanyalah apa? Setia tulus padamu.
mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu, saya mencoba melihat kehidupan saya. Benar ya, saya nggak punya apa-apa hari itu. Saya cuma punya hati yang tulus, cinta Tuhan, tulus mengasihi pasangan, dan Tuhan memberkati saya. Dan 1 Timotius 5 ayat 8 ini menggambarkan bagaimana seseorang harus berdiri kuat untuk menjaga keluarganya. Di zaman ini keluarga diserang dengan berbagai hal, banyak hal. Setannya sekarang cantik-cantik, Bapak Ibu. Setannya pakai lipstik. Setannya pakai baju seksi. Betul? Setan di luar sana pinter sekarang. Nggak medeni. Nggak mukanya, kayak kuntilanak, enggak. Tapi sekarang kayak apa? Nona cantik. Amoy-amoy. Cantik. Setannya sekarang yang ganggu kita bukan lagi gendruwo, tapi pria tampan, tinggi, putih, mapan, saudaraku. Ganteng lagi. Charming. Belum lagi sosial media. Belum lagi komunitas-komunitas yang ada, pergaulan kita, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi menurut 1 Timotius 5 ayat 8 ini, kau dan saya harus berjuang berdiri kuat supaya keluargaku tetap di dalam perlindungan Tuhan dan bahagia. Banyak orang yang tidak memikirkan ini. Saya akan berikan 4 hal yang bisa membuat keluarga kita bahagia. Tapi tidak akan selesai. Saya akan lanjut ibadah 2 nanti. Saya akan berikan 2 poin dulu. Poin yang pertama, happy family. Keluarga bahagia yang menyenangkan adalah keluarga yang happy. Katakan bersama, happy. 1, 2, 3. Happy. Coba tengok kiri kanannya, mukanya happy gak sih? Coba. Keluarga bahagia adalah keluarga yang happy. Keluarga yang happy. Ini dimasukin di kepala kita. Harus diingat, keluarga bahagia, keluarga yang happy. Happy and fun. Kalau keluarga mau happy, harus enjoy. Harus playful. Ngerti nggak playful? Ngerti nggak sih? Yes, ayo. Yuk, jalan-jalan yuk. Ayo, happy aja. Keluarga itu harus happy. Ini kita keluarga loh. Mukanya kok serem-serem di sini. Halo. Senyum dong. Keluarga itu harus happy. Playful. Enjoy. Tertawa bersama. Saya sebelum mempersiapkan ini, saudaraku, saya bergolak banyak di dalam diri saya. Selama ini saya memimpin Rehobot Semarang tidak happy. Begini terus saya. Mukanya begini terus. Sampai yang kolek foto itu loh, mau buat galeri ibadah bingung. Mukaku murung semua. Mukanya pastor medeni semua. Ya wis, tak ganti. Hari ini saya banyak ketawa. Amin. Amin. Karena keluarga harus bahagia. Saya ngomong lampu terangin semua, biar saya bisa lihat mukanya jemaat yang bahagia itu. Dulu kan gelap-gelap tuh. Sekarang happy, terang. Keluarga yang bahagia itu harus happy, harus fun. Suami ketemu istri, happy. Istri ketemu suami, happy. Anak ketemu papa mama, happy. Papa mama ketemu anak-anak, happy. Kakak ketemu adik, happy. Katakan amin, saudaraku. Pertanyaannya sekarang begini, keluarga kita masih happy nggak sih? Halo. Coba yang bawa pasangan tanya deh, keluarga kita happy nggak sih? Saya nggak berani lihat deh. Keluarga kita happy nggak? Coba tanya. 1, 2, 3. Saya nggak mau lihat. Udah. Happy nggak tuh? Aduh. Ini yang menjadi pertanyaan di dalam diri saya juga. Keluargaku happy nggak ya? Pengkhotbah 9 ayat 9 berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu
di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saya tanya kepada Bapak Ibu semua, kau sekolah, kau bekerja mati-matian, kau sekolah sampai sekolah luar kota, sekolah luar negeri, sekolah ke luar angkasa mungkin, kau lakukan semuanya, kau banting tulang. Tujuannya apa? Saya tanya, tujuanmu apa? Supaya dapat pekerjaan, supaya pekerjaanmu bagus, gajimu bagus, dan kau bisa hidup baik, dan kau happy. Betul? Loh, ini betul apa enggak? Enggak mau happy nih kelihatannya nih. Betul kan? Seperti itu yang kita inginkan. Tapi ironisnya, banyak orang hebat di luar sana. Studi mereka tinggi, gelar mereka baik, ekonomi mereka kuat, tapi nggak bahagia hidup mereka. Mereka tidak happy. Mereka hanya melakukan rutinitas hidup seperti roda yang berputar terus dipacu. Dan mereka tidak bahagia. Sebelum lanjut, saya mau tanya kepada diri kalian masing-masing. Adakah aku bahagia dengan hidupku? Adakah aku bahagia dengan pernikahanku? Adakah aku bahagia dengan pasanganku? Adakah aku bahagia dengan anak-anakku? Adakah aku bahagia dengan orang tuaku dan mertuaku? Adakah aku bahagia dengan komunitasku? Karena bahaya, saudaraku. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, dari hatilah terpancar segala kehidupan. Kalau hatimu keruh, hatimu tidak bahagia, di situ berwaspadalah. Karena itu tempat di mana Tuhan yang besertamu atau iblis yang ada di dalammu. Kalau kau tidak menjaga hatimu baik-baik, engkau tidak bisa happy dengan apa yang ada di tanganmu. Kau tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Keluarga harus tahu bagaimana main. Keluarga harus tahu bagaimana enjoy life. Keluarga harus tahu bagaimana membuat atau meng-create sebuah momen yang indah. Karena tahukah saudaraku, orang tidak ingat dengan apa yang kita ucapkan, tetapi orang ingat dengan apa yang dia rasakan. Amin. Ketika di keluarga itu dia bisa merasakan sesuatu yang indah, itu akan teringat. Dan itu nggak akan lupa dalam seumur hidup manusia. Maka waktu nyiapin ini saya bener loh, saya kan ditaplokin sama Roh Kudus. Lu tahu firman, lu tahu kebenaran, tapi nggak bahagia. Iya kan? Bukan nggak serius loh. Maksudnya di sini fun, playful, bukan berarti tidak serius. Engkau tetap serius, engkau tetap kerja keras, engkau tetap bertanggung jawab, engkau tetap lakukan bagianmu. Karena kita punya 3 pilar: kesucian hidup, tanggung jawab hidup, dan fokus kita ke langit baru bumi baru. Melalui keluarga yang bahagia, kita bisa membawa generasi kita menuju langit baru bumi baru. Melalui keluarga kita yang bahagia, kita bisa menularkan happiness itu ke keluarga-keluarga yang lain, membawa mereka ke langit baru bumi baru. Amin, saudaraku. Poin yang pertama, jangan lupa, keluarga harus happy. Kalau mau keluargamu bahagia, harus happy. Kalau mau buat keluarga bahagia, keluarganya harus apa yang pertama? Happy. Yes. PR-nya pulang, tanya kepada dirimu, happy nggak keluargaku? Berkeluarga, berkomunitas, bergereja, harus fun, harus happy. Tapi suara kebenarannya tetap nyampe. Anda dipulihkan, Anda diubahkan semakin seperti Kristus. Percuma Anda tahu logos, kenosis, tatanan kerajaan Allah, pulang nggak beres sama suaminya, pulang nggak beres sama istrinya, pulang benci mertuanya, pulang masih main yang nggak bener, pulang masih nonton yang nggak bener. Percuma. Itu jadi sesuatu lelucon untuk orang di luar sana yang melihat kehidupan kekristenan. Amin. Sekarang pertanyaannya begini deh, saudaraku. Apa sih hal-hal yang menyenangkan yang kita lakukan bersama dengan keluarga kita? Anda pernah nggak
Jangan-jangan keluargamu lebih fun, lebih happy kalau main sama orang lain ketimbang sama kita. Apa coba? Ada pernah pikirin nggak? Apa momen apa yang happy, yang menyenangkan, dan keluarga kita begitu menikmatinya, atau kita begitu menikmatinya? Karena hari ini banyak keluarga Kristen yang boleh jujur dikatakan mereka lebih happy ketika mereka main dengan orang lain selain keluarga inti mereka. Mereka lebih enjoy ketimbang keluarganya sendiri. Saya pernah nanya ke anak saya, tadi malam saya nanya lagi sama anak saya di mobil. Saya nanya sama istri saya nanya sama Jaden, sama Hansel. Waktu nyetir cari makan tadi malam. Saya ngomong begini, selama kamu hidup sama Dedi, kegiatan yang paling menyenangkan buat kamu apa sih? Saya tanya gitu loh, apa sih? J, apa sih kegiatan yang paling menyenangkan selama kamu hidup sama Dedi, Hansel juga, istri saya juga? Apa? Kalau Dedi apa? Kalau happy Dedi itu satu, ketika hari libur, nggak ada apa-apa, nggak ada kantor, segala sepi, semua libur. Saya tutup kunci rumah saya masuk di kamar berempat, saya nonton Netflix, Bapak Ibu. Saya nonton film berempat. Udah, bisa 3 film, bisa 4 film. Saya duduk sama mereka sambil nyemil. Wah seru ya, sambil wah seru. Masak bareng. Itu sesuatu yang indah. Dan itu create di dalam hati saya. Sekarang pertanyaannya, saudaraku, momen happy apa yang diingat oleh dirimu dan keluargamu? Pertanyaannya begini, fun nggak keluarga kita? Mereka merasa ada sesuatu yang menyenangkan nggak di keluarga kita? Saya tanya istri saya jawabnya begini. Waktu itu, saudaraku, saya pernah, waktu saya kena depresi ya, tahun 2019. Saya 1 bulan di Australia. 2 minggu saya di Sydney dan 2 minggu saya di Melbourne. Di Sydney saya tidak menikmati, saudaraku. Saya stres, saya kambuh. Saya sampai tabung oksigen itu saya terus. Saya pikir dengan saya holiday, saya bisa recovery. Ternyata tambah parah. Tetapi di Melbourne saya bisa. Saya lebih rileks karena banyak taman di situ. Saya duduk di taman itu. Tamannya bagus loh. Saya nggak pernah lihat di Indonesia loh. Tamannya bisa cakep, nggak panas lagi. Saya duduk begitu ya sama Jaden. Terus saya duduk sama istri saya. Ada kok videonya, coba tampilin. Ada nggak videonya? Ternyata itu yang Mejah ini. Ini waktu di Melbourne, Bapak Ibu. Nah, ini taman yang indah. Kalau di video kayaknya biasa deh. Kalau datang beda. Saya duduk di situ, anak-anak lari-lari. Ternyata tadi malam saya tanya, apa yang mengingatkanmu dan sesuatu yang kau create dalam selama kita menikah? Ternyata momen ini. Dia berkata, ini momen terindahku. Udah. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, apa sih yang menjadi momen indah di keluargamu? Karena ingat, keluarga itu bukan camp militer. Itu saya dulu. Saya bertobat, saudaraku. Taruh kursi yang baik, keset yang rapi, gelas cuci, bangku harus lurus, buku harus ditata begini. Itu kakek militer, saudaraku. Dan anak-anak saya ketakutan dengan saya. Pintu tutup. Ini itu. Ini. Wow, kalau papanya sudah kelihatan bayangan papanya, takut mereka. Istri akhirnya takut ketemu suami. Anak takut ketemu orang tua. Menantu takut ketemu mertua. Lapor jenderal. Ketemu mertuanya gitu ya, lapor jenderal.
jenderal. Dia takutnya minta ampun. Kalau model begitu, saudaraku, saya kira tidak fun. Keluarga itu menjadi tidak bahagia. Bagaimana dengan keluarga kita hari ini? Ataukah kita menghidupi keluarga yang perfeksionis? Gak boleh gagal, gak boleh gagal, gak boleh salah, gak boleh ini, gak boleh itu. Akhirnya keluarga kita takut salah, takut ini dan takut itu. Gak ada happy-nya sama sekali. Kalau kumpul keluarga semua pegang gadget masing-masing. Si A pegang gadget, si B pegang gadget, semua kumpul satu ruangan. Tapi di sana tidak ada kesatuan. Ini yang saya lihat di dalam keluarga-keluarga Kristen hari ini. Jadi ada berbagai macam keluarga, saudaraku. Seperti camp militer. Seperti keluarga yang hanya menuntut hasil. Kenapa nilaimu jelek? Kan Didi sudah bilang begini, begitu. Kan sudah dikasih tahu. Kan begini kan begitu. Orang tua hari ini menuntut hasil. Orang tua hari ini menuntut anak-anaknya. Ini keluarga yang tidak bahagia. Dia menuntut hasil dari keluarganya. Ada lagi keluarga yang hanya untung rugi. Kalau aku sudah sekolahin kamu, kamu harus kasih balik ke papanya. Kan Didi udah keluar uang banyak, Mami udah keluar uang banyak. Kenapa hasilnya begini? Kenapa hasilnya begitu? Anak tertekan. Semua dihitung, cuan bocuan, untung rugi, untung rugi. Saya mau katakan, saudaraku, ini bukan keluarga yang bahagia. Bisa dikecilin dikit? Kalau ini terjadi dalam hidupmu, saya kira keluargamu belum bahagia. Keluarga harus apa? Happy. Kenapa sih harus happy? Kenapa harus happy? Firman Tuhan sendiri yang berkata tadi, dalam firman Tuhan berkata, semua itu kesia-siaan. Kalau kita sudah tahu hidup ini sia-sia tanpa hidup baik, hidup benar di pemandangan Allah, maka kenapa kita tidak mau benar hidup di pemandangan Allah? Mulai hari ini, melalui keluarga kita, kita menangkan mereka melalui hidup kita. 70 tahun, 80 tahun, belum tentu sampai. Hari ini orang 40-50 sudah tewas, saudaraku. Berat. Maka kalau kita sudah tahu singkatnya hidup, create moment. Kita mau makan bareng sama keluarga, kita mau nonton bareng, kita mau jalan-jalan, ngobrol, anak-anak pulang sekolah diajak ngobrol, gimana hari ini? Papa mau ceritamu apa? Didi mau dengar ceritamu gimana? Ada nilai nggak? Ngobrol. Keluar anaknya dengerin. Terus suami pulang kerja capek, temenin. Ngobrol. Asik, saudaraku. Amin. Ngobrol. Pak, gimana sih tadi? Iya, Ma, gini. Cerita. Jarang loh hari ini saya temui keluarga-keluarga yang istrinya masih menyambut suaminya. Halo Pak, apa kabar? Yuk masuk, buatin kopi. Biarpun dia sudah makan, dia duduk nemenin suaminya makan. Halo Rehoboth Semarang, saya kira banyak deh yang begitu ya. Masih ya? Amin. Jangan nanti ketemu anjingnya. Oh, anak mami. Saya tuh punya anjing, saudaraku. Wah, kalau istri saya, anak mami, namanya Eli. Eli, anak mami, diciumin. Nanti kalau sama suaminya, apa sih? Rusak loh begitu. Diciumin. Anak mami dipeluk-peluk. Suamimu ya pengen dipeluk. Benar nggak? Bapak-bapak, keluarkan isi hatimu. Hari ini mumpung ada pendetanya. Betul nggak? Gitu nggak? Bapak-bapak juga pengen dipeluk nggak? Pengen dong. Sama anjing begitunya. Dipeluk-peluk, dicium-cium, diposting di sosial media. Anak mami, tapi sama suaminya nggak pernah posting. Sama suaminya dicium gitu. Bertobatlah ibu-ibu. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lu bener loh, ini real, ini fakta hidup. Kalau sama anjing kan begitu ya. Sampai begitu. Saya juga begitu sih sama anjing. Lucu kayak anak saya. Tapi kalau saya begitu sama anjing, tapi sama anak saya enggak. Bertobat.
bertobatlah. Karena salah itu. Karena saya dengan anak saya, dengan istri saya harus lebih dari anjing. Amin. Semoga bertobat kalau mendengar ini. Karena begini saudaraku, keluarga yang bahagia itu nggak rugi. Karena waktu itu cepat berlalu. Kita semakin tua, anak-anak semakin cepat gede. Kalau udah gede bentar lagi dia udah ninggalin kita kuliah. Kalau udah kuliah udah deh, susah. Kita mau pergi bareng udah susah. Kita mau ngobrol udah susah. Maka kalau hari ini masih ada kesempatan, create moment. Amin. Create sesuatu yang anakmu sampai bisa berkata, aku rindu pulang mau ketemu papa mama. Aku pengen pulang, homesick, aku pengen pulang. Kalau anakmu udah yes, lepas dari papa mama, haleluya, pergi luar kota, luar negeri, bahaya berarti. Dan itu banyak. Tuh pastor kok tahu loh? Saya kan dulu ngurusin anak-anak kuliah luar negeri. Saya tahu. Kok kenapa? Aku mau sejauh mungkin dari papa mama. Gitu semua loh. Anak SMA gitu semua. Lah kemana? Irlandia mau? Oh iya, semakin jauh semakin baik. Papa mama tidak bisa ganggu. Kalau Malaysia, Singapura masih ganggu. Kalau Irlandia susah. Maka dari situ Bapak Ibu, itu kelihatan seberapa happy sih keluarga ini. Saya mulai mengerti, oh ternyata kau punya duit pun belum tentu happy itu keluarga. Permasalahannya begini saudaraku, sebelum kita selesai dengan hidup ini, momen apa yang mau kita berikan ke keluarga kita? Momen penuh air mata? Momen penuh penderitaan? Coba Anda bayangkan, anakmu tiap hari lihat penderitaan, lihat air mata. Saya kira tidak sehat. Saya bertobat loh. Anak-anak saya tuh lihat saya tiap hari menangis. Makanya saya kasih nama momen apa? Reho. Duki kok kayak ngerti loh. Momen Rehoboth. Nangis, sedih. Enggak boleh sekarang. No. I'm happy. Saya bahagia. Karena dari bahagia itu saya sedang berjuang untuk membawa diri saya bersyukur secara tidak langsung dengan keluargaku, dengan semua yang ada di tanganku. Hari ini saya cuma mau pastikan keluargamu bahagia nggak? Coba tengok ke pasangannya, ke anaknya, ngomong, masih fun nggak sih sama aku? Aku nggak berani lihat deh. Udah. Tanya sama pasangannya, Pa, kamu fun nggak, happy nggak sama aku? Ma, kamu happy nggak sama aku? Anak-anaknya dipeluk kalau ada. Kamu happy nggak sama mama papa? Udah deh sekarang cepetan deh, 1, 2, 3 udah. Aku nggak lihat. Udah belum? Udah, puji Tuhan. Semoga happy. Semoga bahagia. Saya sama istri belajar happy, saudaraku. Saya belajar untuk fun dalam hidup ini. Nikmati hidup aja. Bisa makan enak di rumah, puji Tuhan. Bisa makan di warung Tegal, puji Tuhan. Bisa makan di restoran termahal. Nggak pernah kan makan steak mahal? 1 plate 2 juta pernah? Saya sudah pernah. Yongonoto. Belum pernah kan? 1 stick 2 juta. Saya sudah pernah. Yongonoto. Saya liburan mau kemanapun, saya cuma berkata sama istri saya, tetap nikmat di kamar berempat nonton Netflix daripada pergi jalan-jalan. Capek habis duit, betul? Pegel semua, habis duit cuma jalan begitu kan, capek. Enak nonton Netflix. Saya tetap begitu. Artinya apa? Mau di atas, mau di tengah, mau di bawah, it's okay. Saya tetap bahagia karena saya membawa Tuhan Yesus dalam keluarga saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus harus dibawa di dalam keluarga kita. Maka keluarga kita bahagia, tidak stres. Uring-uringan terus, gak punya duit uring-uringan terus. Kau marah sama suamimu. Suamimu udah kerja, Bu. 24 jam dia udah peras otak, peras tenaga. Mau apa lagi kau peras? Halo? Kau mau apakan lagi? Semakin kau peras dia,
semakin kau tidak seperti Kristus. Dan semakin dia menjadi tidak seperti Kristus. Kenapa? Karena dia tidak bahagia dengan keluarganya. Saya nggak pernah paksa anak saya dalam hal apapun. Kau mau melayani, go. Kau mau doa, go. Nggak mau, terserah. Tapi Daddy Mami kasih contoh. Kau mau ini, mau belajar tanggung jawab, mau belajar, nggak belajar, terserah. Saya nggak leskan mereka, saya nggak kasih mereka apapun. Lu sekolah, dengerin di sekolah, tanggung jawab. Daddy Mami cuman bisa kasih kamu uang saku 1 minggu segini. Kamu kelola sendiri. Saya nggak pernah atur anak saya untuk kamu harus saya bawa dewasa. Kamu mau pelayanan terserah, nggak mau nggak apa-apa. Bukan karena ini gereja yang dirintis terus kamu pelayanan, nggak harus. Saya nggak mau paksa anak karena tidak fun, tidak happy nanti. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan hari ini, keluarga itu benar-benar harus diperjuangkan. Create sesuatu yang indah. Suami sama istri sudah belum, pergi berdua aja. Nggak usah ngomongin kerjaan, nggak usah ngomongin pelayanan, nggak usah ngomongin masalah. Hanya berdua aja. Di antara you and me, dinner bareng. Pernah nggak? Udah pastor, setiap kali dinner malah berantem, pukul-pukulan piring. Aduh. Sampai terakhir pastor garpu mau dicocokin ke mukaku. Oh begitu ya, bertobatlah Bapak Ibu. Berdua cukup. Begini loh Bapak Ibu, ini dari khotbah saya ini saya mau bawa kita ini, mama harus seperti Kristus melalui papa. Papa harus seperti Kristus melalui mama. Amin. Goalnya Suara Kebenaran itu kan. Anak-anak melihat papa, melihat mama seperti Kristus, dia mau jadi seperti Kristus. Asik. Apa? Ikut Yesus. Lah wong bapakku aja menderitanya begitu ikut Yesus. Disalibkan sana sini. Halo. Mau aku. Takut. Tak mau. Saya bertobat loh, saudaraku. Saya lihat, saya memberi gambaran ke anak saya bahwa melayani Tuhan itu berkorban dan menyakitkan. Yes. Tapi saya tahu, kalau dia pemandangnya begitu terus, berani deh, saya jamin dia nggak mau pelayanan. Dia pernah ngomong begini, mesti ini ya pelayanan. Wah, lah ini bahaya nih. Saya salah memberi contoh. Maka saya create sesuatu mulai momen-momen ini. Saya mau buat sesuatu yang bahagia. Kalau keluargamu happy, anak pengen cepet pulang, suami pengen cepet pulang kerja happy, kepengen temu istrinya, happy pengen ketemu anaknya. Aduh, istri kalau pergi jauh-jauh sama kumpulannya, temen nongkrongnya, kepikiran suami sama anak-anaknya. Hari ini enggak, saudaraku. Ingat, keluarga bahagia itu bisa dibuat, tidak harus selalu mahal. Katakan amin. Dalam hal-hal sederhana, yang murah, yang enjoy, tapi yang penting kau happy, maka momen bisa created. Papa-papa, coba lihat anak-anakmu itu masih happy nggak sama kamu? Papa-papa, iki ono papa-papa enggak nih? Coba lihat istrimu, masih happy nggak sama kamu dalam pernikahan ini? Mama-mama, lihat anakmu, happy nggak sih nih sama mama? Mereka itu nggak berani ngomong aja. Mereka itu tertekan. Suami-suami banyak tertekan juga sebetulnya. Bapak-bapak, saya bantu ngomong ini di sini, mumpung kesempatan. Banyak nggak bapak-bapak yang tertekan sama istrinya? Saya nggak berani lihat deh. Tapi lebih baik berbicara apa adanya. Saya tertekan, Ma. Mumpung pendetanya ngomong begini, aku tertekan, Ma. Kamu marah-marah terus. Mukamu mencucu terus. Judek aku lihat mukamu. Halo, mama, tanya tuh sama suamimu gimana, papa juga. Wah, kalau begini nih pulang jangan perpecahan keluarga loh ya. Ini harus pulang harus lebih baik, ya. Happy family itu harus fun dan nggak harus banyak uang untuk mewujudkannya. Tetapi dimulai dari niatmu untuk berjuang lebih baik. Waktunya nggak keburu? Masih buruk? Oke, saya akan lanjutkan di ibadah kedua. Bapak Ibu, mulai hari ini
saling mengampuni kepada pasanganmu. Kalau hari ini engkau melihat pasanganmu kurang di titik-titik tertentu, kau kenali karakternya. Kenapa ya kok dia suka marah? Kenapa? Mungkin respon kita juga, bapak-bapak itu sukanya gimana? Kalau suami istrinya cerita sesuatu, ya biasanya gitu nggak? Kalau saya gitu Bapak Ibu, yang nggak tahu saya sudah bertobat minta maaf sama istri saya. Kalau saya baru main handphone begini ya, yang tolong ini, oke. Padahal saya nggak masuk loh di kepala. Dia ngomong apa ya? Terus dia tanya balik, ngomong apa aku? Lahi weh, aku lali. Lahi weh. Bapak-bapak pernah nggak sama saya gitu? Sering ya? Loh, kita nane toh, sering nggak? Saya, lahi weh, apa ya tadi ngomong ya? Terus saya nanti pura-pura, tadi sorry nggak begitu dengar apa sih yang? Dia sudah mulai mukanya. Bapak-bapak, istri itu butuh didengar. Dia kadang nggak perlu jawaban kita, tapi dengerin aja. Oh gitu ya. Coba gini, yang sini ya, sini duduk, sini. Tak kasih contoh. Saya gagal saudaraku kemarin, duduk dulu. Kalau dia mulai cerita kan, dulu saya nggak. Oh iya saya bisa tiduran. Oh iya, cerita. Iya. Hah? Iya. Masalah. Sekarang enggak. Ada apa? Coba ngobrol. Saya begitu Bapak Ibu. Saya ngobrol pagi, cium. Shalom, pagi, halo, mau pergi, cium. Saya buat begitu loh saya. Karena saya mau buat family di keluarga Rehoboth itu. Sudah balik. Kalau mau di keluarga Rehoboth itu indah. Siapa yang mau keluarganya dimenangkan untuk Tuhan? Dimulai dari dirimu. Amin. Bapak-bapak dengerin. Oh ya, oke. Padahal budet kan kepalamu. Belajar filmmu itu di stop dulu. Supaya keluargamu bahagia. Stop dulu. Mau tidak mau, di stop dulu. Kasih waktu. Paling istrimu ngomong itu nggak sampai 5 menit. Dengerin. Oh ya, oke. Terus, oke. Maumu apa sama aku? Karena cewek ambigu. Kayaknya ndak tanya, jebul tanya. Orang dijawab nesu. Loh, bener nggak Bapak Ibu? Cewek itu begitu. Loh, kok gue nggak respon? Loh, gue rata kok. Loh, tadi kan aku udah cerita. Loh, gue takut. Laki itu butuh jelas. Gimana? Nah, baru aku jawab. Nek, gue cerita, ya nggak perlu tak jawab. Tak ruang gitu. Susah loh. Sama perempuan itu susah. Mohon maaf saya ngomong apa adanya. Ya, maka jadilah pria yang bijaksana. Minta hikmat Tuhan. Sama istri model istrimu model apa? Dengerin. Kalau istri saya gampang. Saya dengerinnya dia udah oke. WA dibales, saya bertobat. Saya WA nggak pernah bales. Yang gini. Oh iya. Yo, padahal dia tidak dengar kan di mana? Saya pokoknya nyauri yo. Lewat nyauri kok. Lu kapan nyauri? Oh iya, mau aku nyauri via lisan. Ribut Bapak Ibu, ribut. Maka suami-suami belajarlah untuk membalas. Terima kasih yang. Ojo stiker, Bapak Ibu, tidak boleh stiker. Amin. Ya, tidak boleh stiker. Stiker itu menyakitkan. Stiker itu tanda ketidakniatanmu membalas. Maka balaslah dengan ngetik. Terima kasih yang. Thank you ya. Ping. Dia happy. Amin. Siapa yang mau keluarganya bahagia? Angkat tangan. Mulai hari ini buat create keluargamu bahagia. Karena keluarga yang bahagia pasti harus fun dalam hidupnya. Amin. Mulai dolan berdua. Anak-anak dititipin siapa dulu lah. Please. Nanti ke depan saya akan bahas tentang macam-macam, saudaraku. Nanti ibadah 2 lanjut ya. Ini ada poin-poinnya lebih jelas. Ini masih 10 menit, gak keburu waktunya ternyata. Aduh, ya udah deh. Tapi Anda diberkati? Iya. Ya, langsung pemain musik maju ke depan yuk. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternity Teens pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu,
pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat Minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.